So guys, I already eat, I already breakfast, I already take a bath. Sekarang saatnya untuk membaca buku. Dan video kali ini saya tidak akan memotong atau mempercepat video dalam sesi membaca ini karena sekarang saya juga sedang mencoba untuk melatih skill komunikasi saya. Dan pagi ini saya akan membaca buku kurang lebih 10 menit dengan volume yang tinggi dengan membuka mulut selebar-lebarnya untuk meningkatkan skill berbicara di depan kamera dan juga skill komunikasi saya. Dan buku yang saya baca masih sama, yaitu Content Creator Black Book. Jadi saya tahu part ini atau video ini akan membosankan, tetapi sekali lagi tujuan saya membuat video ini tidak untuk mendapatkan views, mendapatkan likes, komentar, share, atau subscribe. No, saya membuat video ini sebagai wadah atau tempat untuk belajar, untuk eksperimen, untuk meningkatkan diri saya. Dan mari kita mulai membaca buku kurang lebih 10 menit. Cara mencari target market yang profitable. Kalau Anda sudah membaca buku saya, List Building Black Book, ada 8 cara untuk mencari target market atau niche yang profitable. Tetapi ketika berbicara tentang content creator, di mana Anda harus membangun personal branding Anda dari nol dan memposting banyak konten secara konsisten, maka Anda tidak bisa begitu saja dalam memilih niche. Anda tidak bisa sembarangan menentukan niche atau topik konten dengan seenaknya. Anda harus memilih sebuah industri, sebuah topik di mana Anda benar-benar menyukainya. Kira-kira apa yang menjadi passion Anda? Hal apa yang meskipun Anda tidak dibayar, Anda mau melakukannya? Konten apa yang Anda baca atau tonton di internet sehari-hari? Kalau mengobrol dengan teman, obrolan apa yang kayaknya bisa membuat Anda lupa waktu? Majalah apa yang Anda suka beli dan baca kalau ke toko buku? Karena membuat konten akan berbeda dengan ketika Anda harus konsisten membuat konten setiap harinya. Ketika Anda tidak memiliki passion atau minat atau kesukaan, keahlian di bidang tersebut, maka proses pembuatan konten tersebut akan menjadi tekanan untuk hidup Anda. Saya ingin mengajak Anda menjadi konten kreator yang sangat menikmati prosesnya, menikmati proses dalam membuat konten Anda, dan berbagi insight atau wawasan dengan banyak orang, bukan tertekan dalam prosesnya. Jadi, saya juga membaca buku ini dengan halaman yang random, karena tujuannya saya hanya ingin berlatih berbicara, dan sepertinya saya juga tidak harus membaca buku ini secara runtut. Yang jelas saya harus membacanya dengan volume yang tinggi, pelan, dan juga membuka mulut selebar-lebarnya. Sementara itu, kalau audiens Anda ternyata sudah di level 4, artinya mereka sudah menggunakan sebuah produk, tetapi bukan produk Anda, maka konten strategi yang harus Anda gunakan adalah tunjukkan apa kelebihan dari produk yang Anda tawarkan, apa benefit yang mereka dapatkan kalau mereka follow akun sosial media Anda. Ingat bahwa mereka sudah follow dan menggunakan produk kompetitor Anda. Di level ini, kuncinya adalah benefit apa yang Anda tawarkan, yang Anda berikan lebih daripada yang sekarang sedang mereka gunakan dari produk kompetitor Anda. Dan ketika mereka menyukai offer Anda, ketika mereka menyukai penawaran Anda, maka mereka akan menggunakan produk Anda. Ini adalah awareness level 5.
Kalau Anda perhatikan di level 5 ini, ujungnya tidak selebar level 1 yang paling bawah. Artinya adalah di level ini Anda tidak terlalu perlu banyak storytelling untuk membuat customer di level ini membeli produk Anda. Anda cukup memberikan upsell, bundle, promo, atau tawaran instan lainnya. Karena sebenarnya mereka sudah menggunakan produk Anda, mereka sudah percaya terhadap Anda, mereka sudah tertarik kepada Anda. Unaware of the problem, aware solution, product hot. Anda harus mengenali audiens Anda berada di level mana. Dengan tahu di mana mereka berada, Anda bisa membuat konten atau offer yang sesuai dengan level mereka, yang sesuai dengan posisi mereka, sehingga mereka bisa engage dan membantu mereka naik ke level yang lebih tinggi, dan ujung-ujungnya adalah membeli apapun yang Anda tawarkan. Perhatikan case study ini. Perhatikan case study ini di bawah ini. Perhatikan case study ini di bawah ini. Perhatikan case study di bawah ini. Pernahkah Anda memperhatikan seseorang promosi MLM dan prospeknya cuek saja dan akhirnya tidak jadi bergabung? Padahal penjual MLM-nya sangat bersemangat, bercerita tentang potensi pasif income, jalan-jalan naik kapal pesiar, dan lain sebagainya. Ini kondisi di mana penjual sudah sangat belief terhadap produknya. Mereka paham betul benefit dari perusahaan MLM-nya sehingga bisa berbicara dengan detail. Tetapi problemnya adalah si prospek masih di level 1, masih di level awal, di mana mereka mungkin tidak paham apa itu passive income di MLM itu. Kenapa mereka harus peduli terhadap passive income tersebut? Kegagalan proses penjualan ini singkatnya adalah karena ada gap, ada jarak antara pengetahuan penjual di level 5 sementara prospek masih di level 1. Level 5 dan level 1 ada gap yang cukup tinggi, yang cukup besar. Maka sekali lagi, pemahaman tentang customer awareness level ini sangatlah penting. Taktik. Nah, sekarang lebih seru lagi nih. Ketika Anda mulai paham tentang apa itu customer awareness level ini, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara penerapannya. Oke, untuk memudahkan Anda dalam memahami hal ini, saya akan melanjutkan cerita saya tentang list building dan customer saya yang masih berada di level awal atau di level 1. Maka strategi yang saya lakukan adalah menggunakan sosial media saya, YouTube dan Instagram, konten yang jauh lebih banyak untuk level 1, konten yang bisa mengedukasi audiens di level awal. Anda perhatikan konten saya, misalnya tentang Harvard Medical School yang menggunakan strategi list building. Nah, ini konten untuk level 1, list building. Saya akan membuat konten jenis ini sebanyak mungkin dengan harapan orang akan semakin aware atau sadar terhadap konsep ini. Berikutnya, ketika orang sudah mulai paham atau aware, saya masih tetap akan menggunakan sosial media saya untuk membawa mereka naik level dari 1 ke level 3, yaitu solution, di mana mereka sudah mulai take action untuk mencari suatu solusi. Mereka mencari solusi, tetapi mereka masih bingung harus seperti apa memulainya. Maka yang saya lakukan adalah dengan membuat buku list building black book, sehingga bagi yang serius mau belajar, yang benar-benar mau mendalami ilmu
ilmunya, mereka akan membaca dan mempelajarinya lebih serius. Di titik ini, perlu Anda perhatikan bahwa yang disebut konten kreator yang sukses bukan cuma menggunakan sosial media saja, tetapi konten saya juga bisa berupa buku atau bahkan online course. Ketika orang membaca buku saya, mereka akhirnya memahami semua konsepnya dan siap untuk melakukan list building. Kalau mereka butuh bimbingan, maka bisa gabung di online course saya, List Building Mastery. Jadi, ketika saya berbicara seperti ini, saya melatih skill komunikasi saya. Apalagi sekarang yang saya lakukan adalah merecord ini. Jadi saya bisa melihat, saya bisa tahu feedback apa atau kekurangan yang harus saya tingkatkan. Dan sejujurnya, ketika saya berbicara seperti ini, pelan, membuka mulut selebar-lebarnya, tenggorokan saya juga cukup serak. Tetapi itu adalah hal yang bagus, artinya tenggorokan saya sedang beradaptasi menjadi lebih kuat dan saya bisa berbicara dengan lantang, enak, mudah, dan bisa menambah endurance tenggorokan saya untuk berbicara. Karena saya suka untuk membuat sesuatu, saya suka untuk berbagi sesuatu, terutama di konten saya. Jadi, skill komunikasi adalah keterampilan yang perlu saya asah, keterampilan yang perlu saya kuasai, dan sejujurnya saya sudah berusaha keras untuk meningkatkan skill komunikasi saya setiap harinya, dan saya tahu mungkin progresnya masih belum luar biasa, progresnya belum besar, saya belum terlalu percaya diri, saya belum luwes, saya belum lancar, masih kadang belibet, masih susah didengarkan, tapi saya sudah merasakan improvement atau kenaikan atau perbaikan atau peningkatan dalam skill berbicara saya. Walaupun kecil, tapi ini adalah progress. Small progress is still progress. Jadi